Di era modern yang serba visual ini, keindahan seakan menjadi mata uang sosial yang paling berharga. Setiap hari, aku disuguhkan dengan wajah-wajah sempurna di layar ponsel. Kulit tanpa celah, tubuh proporsional, senyum menawan, dan pencahayaan yang seolah dirancang untuk membuat segalanya tampak ideal. Semua itu membuatku perlahan mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku cukup cantik? Apakah penampilanku layak untuk dilihat dunia? Pertanyaan itu, tanpa kusadari, menjadi beban yang menumpuk di dalam pikiranku. Aku dulu berpikir bahwa dunia digital hanyalah ruang untuk berbagi. Tetapi kini aku menyadari bahwa ia juga menjadi panggung besar tempat manusia berlomba-lomba menampilkan versi terbaik dirinya. Filter wajah, aplikasi pengubah bentuk tubuh, hingga algoritma yang mempromosikan kesempurnaan membuatku semakin sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang buatan. Setiap kali aku melihat foto seseorang dengan kulit sehalus porselen, aku merasakan dorongan untuk menyamakan diri. Aku mulai menilai penampilanku dengan standar yang tidak realistis. Hingga pada suatu titik, aku lelah. Lelah berusaha menjadi sosok yang bahkan tidak benar-benar ada. Keputusan untuk berhenti menyembunyikan diriku bukanlah hal yang mudah. Aku pernah menghapus foto karena merasa tidak cukup menarik. Aku pernah menunda mengunggah sesuatu karena takut mendapat komentar negatif. Namun kemudian aku menyadari, aku sedang hidup dalam ketakutan terhadap opini yang belum tentu benar. Dunia maya telah mengajarkanku bagaimana menjadi cantik, tapi melupakan bagaimana menjadi nyata. Disitulah aku mulai belajar untuk berani. Aku mulai menampilkan diriku apa adanya dengan kulit yang tidak selalu mulus, dengan bentuk wajah yang tidak mengikuti tren, dengan senyum yang terkadang tidak sempurna. Aku berani menampilkan foto tanpa filter, bukan karena aku merasa paling percaya diri, melainkan karena aku ingin jujur. Aku ingin menunjukkan bahwa kecantikan bukan sekadar tampilan luar yang dapat dipoles, tetapi keberanian untuk menerima diri sendiri. Setiap kali aku menekan tombol unggah, aku tahu bahwa aku sedang melawan sistem yang selama ini menanamkan rasa tidak cukup dalam benak banyak orang. Aku sadar bahwa keberanian ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, namun bagiku ini adalah bentuk perlawanan terhadap budaya yang menilai manusia dari kulit luarnya saja. Aku tidak lagi ingin menjadi cermin dari ekspektasi dunia digital. Aku ingin menjadi refleksi dari keaslian. Aku ingin menunjukkan bahwa di balik setiap wajah yang tak tersentuh filter, ada kisah perjuangan, penerimaan, dan cinta terhadap diri sendiri. Kini, ketika aku melihat bayanganku di layar, aku tidak lagi mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin melihat diriku apa adanya, jujur, dan manusiawi. Aku berani menunjukkan diriku pada dunia, bukan untuk dikagumi, tetapi untuk diakui bahwa menjadi diri sendiri di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan adalah bentuk kecantikan yang paling sejati. Hidup di zaman modern berarti hidup di tengah lautan opini. Setiap hari, dari layar yang hanya berukuran beberapa inci, ribuan suara berlomba-lomba untuk terdengar paling benar. Dunia digital telah menjadi arena debat tanpa henti, di mana setiap orang merasa perlu berbicara, menilai, dan menentukan kebenaran versi mereka sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku sering merasa terombang-ambing antara keinginan untuk diterima dan dorongan untuk tetap setia pada prinsipku sendiri. Aku pernah menjadi sosok yang begitu takut berbeda. Saat opini publik memihak pada satu sisi, aku dengan mudah ikut mengiyakan, bahkan tanpa memahami secara mendalam apa yang sedang kubicarakan. Rasanya lebih aman untuk diam di dalam keramaian daripada menjadi satu-satunya suara yang melawan arus. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa diam bukan selalu bentuk kebijaksanaan. Terkadang, itu hanyalah topeng bagi ketakutan. Ketakutan untuk diserang, ditolak, atau diasingkan hanya karena berpikir secara berbeda. Aku kemudian bertanya pada diriku sendiri, siapa sebenarnya aku jika seluruh pandanganku hanyalah hasil pantulan dari suara orang lain? Apakah aku masih memiliki jati diri? Atau aku hanya sekadar gema dari mayoritas yang lantang? Pertanyaan itu mengguncang kesadaranku. Di dunia di mana setiap opini diukur dari jumlah like dan share, keberanian untuk berpikir secara mandiri telah menjadi hal yang langka. Banyak orang lebih memilih menjadi bagian dari kerumunan yang benar secara sosial daripada menjadi individu yang jujur terhadap keyakinannya. Aku tidak ingin lagi hidup seperti itu. Aku ingin berbicara karena aku memahami, bukan karena aku takut tertinggal.
Aku ingin berpihak karena aku percaya, bukan karena aku mencari persetujuan. Namun keberanian itu tidak datang begitu saja. Ada saat-saat ketika aku ragu, ketika suara-suara di sekitarku terasa terlalu keras, dan aku nyaris kehilangan keyakinan bahwa pikiranku layak untuk didengar. Tetapi setiap kali aku menahan diri untuk tidak bersuara, aku justru merasakan kehampaan, seolah aku sedang menghapus sebagian dari eksistensiku sendiri. Maka aku memutuskan untuk mulai berbicara, meski dengan suara yang gemetar. Aku memilih untuk menulis pendapatku dengan jujur, meski tahu tidak semua orang akan setuju. Aku belajar menerima bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bukti bahwa aku berpikir. Aku juga belajar bahwa opini publik bersifat sementara, sedangkan kejujuran terhadap diri sendiri adalah sesuatu yang abadi. Kini aku memahami bahwa menunjukkan diriku pada dunia bukan berarti berteriak paling keras, melainkan berani tetap teguh di tengah badai opini. Aku tidak lagi takut disebut berbeda, karena dalam perbedaan itulah identitasku tumbuh. Aku berani menunjukkan pikiranku, bukan untuk menentang orang lain, tetapi untuk menghormati diriku sendiri sebagai manusia yang berpikir, merasa, dan berhak menentukan arah pandangan tanpa harus tunduk pada kebisingan massa. Aku mungkin bukan suara yang paling populer, tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Suaraku adalah milikku, dan di dunia yang penuh gema ini, keberanian untuk berbicara dengan kejujuran adalah bentuk eksistensi yang paling nyata. Dunia modern berjalan dengan kecepatan yang menyesakkan. Setiap hari, aku melihat orang-orang berlomba mencapai sesuatu gelar baru, posisi lebih tinggi, pencapaian finansial, tubuh ideal, hidup sempurna yang tampak begitu rapi di layar media sosial. Segalanya seolah diukur dari seberapa banyak keberhasilan yang bisa ditunjukkan, seberapa sempurna citra yang mampu dipertahankan. Aku pun, tanpa sadar, terjebak dalam arus itu. Aku mulai menilai diriku berdasarkan standar yang bukan milikku. Aku merasa gagal hanya karena tidak seproduktif orang lain, tidak sekaya rekan sebayaku, atau tidak secantik figur yang mendominasi lini massa. Aku tumbuh di tengah masyarakat yang menyanjung kesempurnaan. Kata kurang menjadi momok yang menakutkan dan cukup terdengar seperti sebuah kekalahan. Aku terbiasa menuntut diriku tanpa henti, seolah penghargaan terhadap diri sendiri hanya boleh diberikan setelah semua target terpenuhi. Namun, semakin aku berusaha memenuhi standar yang tak berujung itu, semakin aku kehilangan kedamaian. Aku mulai sadar, ada jurang lebar antara menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan memaksa diri menjadi sempurna. Yang pertama lahir dari cinta, yang kedua lahir dari ketakutan. Suatu ketika, aku berhenti sejenak dari perlombaan itu. Aku menatap diriku di cermin, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur, kapan terakhir kali aku merasa cukup? Kapan terakhir kali aku memuji diriku? Bukan karena hasil, tapi karena usaha. Saat itulah aku menyadari bahwa aku telah lama lupa bagaimana rasanya mencintai diri sendiri. Aku terlalu sibuk memperbaiki setiap kekurangan hingga lupa mensyukuri hal-hal kecil yang telah kucapai. Mencintai diri sendiri bukan berarti berhenti berusaha atau menjadi pasif terhadap perubahan. Justru, itu adalah dasar dari segala pertumbuhan yang sehat. Aku belajar bahwa menerima diriku apa adanya bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian. Keberanian untuk melihat diri dengan jujur, termasuk bagian-bagian yang tidak indah. Aku mulai belajar memaafkan kesalahan masa lalu, mengakui keterbatasan, dan memberi ruang untuk kegagalan tanpa menghakimi diri. Kini, ketika dunia menuntut kesempurnaan yang tidak manusiawi, aku memilih jalan yang berbeda. Aku memilih menjadi manusia yang berproses, bukan mesin yang harus selalu berfungsi tanpa celah. Aku menata ulang arti sukses dalam hidupku bukan lagi tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir, melainkan siapa yang paling damai dengan dirinya sendiri di setiap langkah perjalanan. Aku berani menunjukkan diriku pada dunia, bukan dengan kesempurnaan, melainkan dengan kejujuran. Aku ingin dunia tahu bahwa mencintai diri sendiri di tengah budaya perfeksionisme adalah sebuah bentuk perlawanan yang lembut, namun kuat. Aku tidak ingin menjadi cermin dari standar luar yang berubah-ubah. Aku ingin menjadi bukti bahwa penerimaan diri adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Dan kini, ketika aku melihat diriku di hadapan dunia, aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Aku cukup dengan menjadi diriku dengan segala kekurangan dan kelebihanku, karena
aku telah mengerti. Mencintai diri sendiri bukan akhir dari perjuangan, tetapi fondasi dari keberanian untuk hidup dengan utuh dalam diam yang panjang. Aku pernah hidup sebagai seseorang yang tampak baik-baik saja. Setiap pagi aku tersenyum, berbicara dengan ramah, dan menjalani rutinitas seperti orang lain. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang sulit kujelaskan. Aku belajar sejak kecil bahwa kesedihan harus disembunyikan, bahwa menangis berarti lemah, dan bahwa keluhan adalah tanda ketidakteguhan hati. Maka, aku menyimpan semuanya ropet-ropet di dalam dada hingga beban itu perlahan berubah menjadi luka yang membusuk dalam sunyi. Kesehatan mental bukan topik yang sering dibicarakan. Di masyarakat modern masih sibuk mengejar pencapaian hingga lupa menanyakan satu hal sederhana. Apakah kau benar-benar baik-baik saja? Dunia menuntut ketangguhan tanpa memberi ruang untuk rentan. Kita dipuji ketika kuat, tapi diam-diam dihakimi ketika goyah. Aku pun lama hidup dalam tekanan untuk terus terlihat kuat. Bahkan ketika pikiranku sendiri sedang runtuh, ada masa di mana aku kehilangan semangat tanpa sebab yang jelas. Bangun pagi terasa seperti beban, dan malam menjadi tempat berlindung dari kenyataan yang terasa terlalu berat. Namun ironisnya, aku tetap tersenyum di depan orang lain. Aku terbiasa berpura-pura, karena dalam pandangan banyak orang, kejujuran tentang luka batin sering dianggap sebagai drama, bukan keberanian. Hingga akhirnya aku menyadari bahwa diam justru membuat luka itu semakin dalam. Aku mulai belajar berbicara pelan-pelan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Untuk pertama kalinya, aku mengakui bahwa aku tidak baik-baik saja. Dan anehnya, justru dari pengakuan itulah, aku mulai menemukan kelegaan. Mengungkap luka bukan tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju penyembuhan. Aku tidak lagi ingin hidup dalam kepura-puraan. Aku ingin jujur, bukan hanya kepada dunia, tapi juga kepada diriku sendiri. Berbicara tentang kesehatan mental di era ini masih membutuhkan keberanian. Banyak yang memilih diam karena takut dicap terlalu sensitif atau tidak cukup kuat. Namun aku percaya, keberanian sejati tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan atau aksi besar. Kadang, keberanian itu justru muncul dalam bisikan lembut. Aku sedang berjuang, dan itu tidak apa-apa. Kini aku memahami bahwa luka batin bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Ia bagian dari kehidupan, bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Dengan mengakui bahwa aku bisa rapuh, aku justru menemukan kekuatan yang lebih jujur. Aku berani menunjukkan diriku pada dunia dengan segala luka, air mata, dan proses penyembuhan yang masih berjalan. Aku tidak lagi ingin menipu diriku dengan berpura-pura kuat setiap saat. Aku memilih untuk menerima bahwa manusia diciptakan dengan batas. Dan itu bukan aib. Aku ingin menjadi suara kecil yang berkata bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan, tidak apa-apa untuk beristirahat, dan tidak apa-apa untuk menangis. Karena keberanian sejati bukanlah menolak rasa sakit, melainkan menghadapinya dengan hati yang terbuka. Hari ini, ketika aku menatap cermin, aku melihat bukan hanya bayangan seseorang yang sedang berjuang, tapi juga seseorang yang terus berani hidup. Luka itu masih ada. Mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi kini aku tahu, setiap bekas luka adalah tanda bahwa aku pernah terluka, namun memilih untuk tetap bertahan. Dan itulah bentuk keberanian paling manusiawi yang bisa kutunjukkan pada dunia. Dalam perjalanan hidupku, aku sering dihadapkan pada satu kenyataan yang sulit dihindari. Dunia lebih mudah menerima keseragaman daripada perbedaan. Sejak kecil, aku belajar bahwa menyesuaikan diri adalah cara paling aman untuk diterima. Berpakaian seperti yang lain, berbicara dengan gaya yang sama, bahkan menyukai hal-hal yang sedang populer semuanya, terasa seperti tiket menuju penerimaan sosial. Namun semakin aku tumbuh, semakin aku merasakan ada sesuatu yang hilang di dalam diriku. Aku menjadi cerminan dari banyak orang, tetapi kehilangan pantulan jati diriku sendiri. Lingkungan seringkali memuji keseragaman sebagai bentuk keharmonisan. Padahal di balik itu, ada banyak individu yang terpaksa memadamkan cahaya unik mereka agar tidak dianggap berbeda. Aku pun pernah berada di posisi itu. Aku menekan pendapatku karena takut dianggap aneh. Aku menyembunyikan minatku karena khawatir diejek. Aku bahkan pernah mengubah caraku berbicara hanya agar terlihat tepat di mata orang lain. Hingga suatu hari,
Aku menyadari bahwa setiap kali aku berpura-pura, aku sedang kehilangan sedikit demi sedikit dari diriku sendiri. Menjadi diri sendiri di lingkungan yang seragam bukanlah hal yang mudah. Dunia modern, meskipun tampak memberi ruang kebebasan, sejatinya tetap menuntut bentuk-bentuk tertentu agar seseorang bisa diterima di tempat kerja, di sekolah, bahkan di media sosial. Ekspektasi untuk menyesuaikan diri terus membayangi. Orang-orang mungkin berbicara tentang keunikan dan orisinalitas. Namun dalam praktiknya, keberbedaan masih sering dihadapkan pada penilaian, cibiran, atau pengucilan halus. Namun, aku belajar bahwa hidup dalam kepura-piron jauh lebih melelahkan daripada menerima konsekuensi dari menjadi diri sendiri. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan ketika aku mulai berdamai dengan keunikan yang kumiliki. Aku mulai berani berbicara dengan caraku sendiri, berpakaian sesuai kenyamananku, dan mengekspresikan pandanganku tanpa takut dicemooh. Aku belajar bahwa perbedaan bukan ancaman terhadap keharmonisan, melainkan warna yang memperkaya kehidupan. Tentu, tidak semua orang akan memahami. Ada yang mungkin menilai, ada pula yang menjauh. Tapi aku mengerti bahwa penerimaan sejati tidak datang dari semua orang, melainkan dari mereka yang melihatku apa adanya. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari kerumunan yang seragam hanya demi merasa aman. Aku ingin menjadi diriku sendiri, meski itu berarti berjalan sedikit lebih sendirian. Karena dalam kesendirian yang jujur, aku menemukan kedamaian yang tidak pernah kutemukan. Dalam kebersamaan yang palsu, aku berani menunjukkan diriku pada dunia, bukan untuk menantang, melainkan untuk mengingatkan. Setiap manusia diciptakan berbeda, bukan untuk diseragamkan, tetapi untuk saling melengkapi. Aku ingin keberadaanku menjadi bukti bahwa menjadi berbeda bukanlah kesalahan, melainkan bentuk keberanian untuk hidup setia pada jati diri. Ketika aku menatap sekeliling dan melihat begitu banyak wajah yang berusaha menjadi sama, aku tersenyum dalam hati. Aku tidak lagi ingin menjadi salinan dari siapapun. Aku memilih untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, dengan segala keanehan, kelemahan, dan keunikan yang kumiliki. Karena aku percaya, dunia tidak akan menjadi lebih indah dengan keseragaman, tetapi dengan keberanian setiap orang untuk tampil sebagai dirinya yang sejati. Sejak kecil, aku tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan harapan. Keluargaku, dengan kasih sayangnya yang tulus, namun syarat ekspektasi, menanamkan dalam pikiranku bahwa hidup harus berjalan pada jalur tertentu agar disebut berhasil. Aku didorong untuk berprestasi, untuk menjadi kebanggaan, untuk menempuh jalan yang dianggap paling aman dan terhormat. Namun, seiring aku dewasa, aku menyadari bahwa di balik niat baik itu ada tekanan yang perlahan mengikis jati diriku. Aku mulai merasa bahwa hidupku bukan lagi milikku, melainkan perpanjangan dari mimpi-mimpi yang orang lain gantungkan padaku. Aku tahu, orang tuaku menginginkan yang terbaik. Mereka ingin aku memiliki kehidupan yang stabil, mapan, dan terhormat di mata masyarakat. Tapi bagaimana jika apa yang mereka sebut terbaik tidak sejalan dengan panggilan hatiku? Bagaimana jika kebahagiaan versiku justru terletak di jalan yang berbeda dari keinginan mereka? Pertanyaan itu lama kukubur, karena aku takut dianggap durhaka. Aku takut melukai hati mereka, meskipun setiap hari aku melukai diriku sendiri dengan berpura-pura bahagia, menjalani pilihan yang bukan pilihanku. Ada satu titik dalam hidupku ketika aku benar-benar berhenti dan bertanya, sampai kapan aku harus hidup dalam bayangan ekspektasi? Aku menyadari bahwa tidak ada penghargaan yang mampu menenangkan hati yang terpaksa. Tidak ada kebanggaan yang bisa menggantikan rasa kehilangan atas jati diri sendiri. Aku mulai memahami bahwa menjadi anak yang baik bukan berarti selalu menurut, melainkan berani jujur terhadap apa yang benar-benar diinginkan hati. Keputusan untuk melangkah dari bayangan ekspektasi keluarga bukanlah tindakan pemberontakan, melainkan perjalanan menuju kedewasaan. Aku tidak ingin lagi hidup hanya untuk membuktikan sesuatu. Aku ingin hidup untuk merasakan makna. Aku ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika orang lain bangga padaku, tetapi ketika aku bisa bangga pada diriku sendiri. Proses ini tidak mudah. Ada air mata, ada pertengkaran, ada jarak yang sempat terbentuk. Tapi perlahan, waktu menunjukkan bahwa kejujuran membawa kelegaan. Aku mulai membuktikan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, bahwa aku mampu bertanggung jawab atas pilihanku. Dan dari saat itu,
Aku melihat bahwa cinta keluarga sejati tidak seharusnya mengekang, melainkan memberi ruang bagi pertumbuhan. Kini aku berani menunjukkan diriku pada dunia, bukan lagi sebagai anak yang hidup di bawah bayangan orang tuanya, tetapi sebagai individu yang berdiri di atas kaki sendiri. Aku menghormati masa lalu, namun aku juga menghormati masa depan yang ingin kuciptakan sendiri. Aku tidak menolak nilai-nilai yang keluargaku tanamkan. Aku hanya menafsirkan ulang maknanya agar sesuai dengan jiwaku. Aku belajar bahwa mencintai keluarga tidak berarti harus kehilangan diri sendiri. Justru, dengan menjadi versi terbaik dari diriku, bukan versi yang mereka rancang, aku bisa memberi mereka kebanggaan yang paling tulus. Bukan kebanggaan karena aku memenuhi ekspektasi, tetapi karena aku berani menjadi manusia yang utuh, jujur, dan bahagia. Hari ini, aku melangkah dengan tenang. Aku masih membawa nama keluargaku. Tetapi kini, aku juga membawa namaku sendiri. Aku tidak lagi takut mengecewakan, karena aku tahu menjalani hidup sesuai suara hati bukanlah bentuk penolakan terhadap cinta mereka, melainkan cara terbaik untuk menghormatinya. Sejak dulu, menjadi perempuan seringkali berarti hidup di antara batas-batas yang ditentukan oleh orang lain. Di dalam ruang yang tampak terbuka, masih banyak dinding tak terlihat yang menahan langkah kami. Dunia modern boleh saja mengklaim dirinya lebih setara, namun kenyataannya, bayangan patriarki masih menelusup dalam percakapan sehari-hari, dalam keputusan-keputusan besar, bahkan dalam cara seseorang memandang keberanian perempuan. Aku, sebagai seorang perempuan, merasakannya di setiap tahap kehidupanku, dari bagaimana aku harus bersikap, berpakaian, hingga bagaimana aku berbicara agar tidak terlalu lantang. Aku tumbuh dalam budaya yang dengan halus mengajarkan perempuan untuk menyesuaikan diri. Aku diajarkan untuk sopan, lembut, dan bijak dalam diam. Kata-kata seperti, jangan terlalu keras, nanti orang salah paham, atau perempuan yang baik, itu tidak melawan menjadi bisikan-bisikan sosial yang terus menuntunku agar tidak keluar dari garis. Awalnya aku menurut, karena aku pikir begitulah caranya diterima. Namun semakin lama, aku mulai merasakan ketidakadilan yang menyesakkan. Mengapa keberanian perempuan sering disalahartikan sebagai keangkuhan, sementara ketegasan laki-laki dianggap sebagai kepemimpinan? Mengapa suara kami masih sering diragukan hanya karena datang dari tubuh seorang perempuan? Aku pernah mencoba berbicara tentang sesuatu yang kuyakini benar, namun yang kudapat bukan argumen, melainkan tatapan merendahkan. Aku pernah memberi pendapat, tetapi dipotong dengan kalimat, "Kamu terlalu emosional." Saat itulah aku menyadari bahwa perjuangan perempuan di zaman modern tidak selalu berupa demonstrasi di jalan atau perlawanan besar-besaran. Kadang ia hadir dalam bentuk keberanian kecil untuk tetap berbicara, meski tahu suara itu mungkin akan diabaikan. Berani bersuara sebagai perempuan bukan berarti ingin melawan laki-laki, tetapi melawan sistem yang telah lama membungkam. Aku ingin dunia tahu bahwa suaraku bukan ancaman, melainkan bagian dari dialog yang seharusnya setara. Aku ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa berpikir, memimpin, dan mengambil keputusan tanpa harus kehilangan sisi lembutnya. Aku ingin menciptakan ruang di mana keberanian dan empati bisa hidup berdampingan, tanpa salah satunya harus dikorbankan. Perjalanan ini tidak mudah. Kadang aku merasa lelah menghadapi pandangan yang masih bias, atau kata-kata yang mencoba meremehkan. Namun setiap kali aku terdiam, aku teringat pada perempuan-perempuan sebelumku yang telah lebih dulu berjuang. Mereka yang menanggung cemoohan, namun tidak berhenti melangkah. Dari merekalah aku belajar bahwa setiap suara yang jujur, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan. Kini aku berani menunjukkan diriku pada dunia, bukan hanya sebagai seorang perempuan, tetapi sebagai manusia yang setara. Aku menolak untuk didefinisikan hanya oleh peran sosial yang diwariskan, karena aku lebih dari sekadar itu. Aku ingin hidup bukan dalam bayang-bayang harapan orang lain, tetapi dalam cahaya keyakinanku sendiri. Aku tahu bahwa perjalananku belum selesai. Masih banyak pintu yang harus diketuk, banyak tembok yang harus digerogoti dengan sabar. Tapi aku tidak takut, karena hari ini aku telah menemukan kekuatan dalam suaraku sendiri. Suara yang dulu dibungkam oleh rasa takut, kini menjadi tanda bahwa aku ada, bahwa aku berpikir, dan bahwa aku berhak didengar. Dan mungkin di antara gema yang masih samar itu akan lahir ruang baru, ruang
di mana setiap perempuan, termasuk aku, dapat berbicara tanpa takut dihakimi dan dapat didengar tanpa harus membenarkan keberadaannya. Di sanalah letak keberanianku, bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk terus bertahan dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Hidup di zaman modern seringkali membuatku merasa seperti sedang berada di tengah pasar raksasa yang tak pernah tidur. Segala sesuatu dijual, dari barang, pengalaman, hingga citra diri. Dunia menanamkan gagasan bahwa nilai seseorang dapat diukur dari apa yang ia miliki, bukan dari siapa ia sebenarnya. Aku tumbuh di tengah budaya yang menjadikan merek sebagai simbol harga diri dan gaya hidup sebagai penentu kebahagiaan. Namun, semakin aku berlari mengejar semua itu, semakin aku merasa kosong. Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Setiap kali merasa kurang percaya diri, aku menutupinya dengan barang baru, pakaian, gawai, atau sesuatu yang tampak mewah di mata orang lain. Setiap kali aku merasa tidak cukup baik, aku berusaha menciptakan citra baru melalui unggahan media sosial yang tampak sempurna, seolah hidupku tanpa celah. Tapi setiap kali layar ponsel padam, aku kembali pada keheningan yang menyesakan. Tidak ada filter yang bisa menutupi kekosongan batin. Tidak ada pakaian mahal yang mampu menenangkan hati yang kehilangan makna. Budaya konsumerisme mengajarkanku untuk selalu merasa kurang. Aku dibuat percaya bahwa ada versi diriku yang lebih baik di ujung transaksi berikutnya. Namun aku mulai bertanya, sampai kapan aku akan terus membeli demi merasa berharga? Kapan aku bisa berhenti berlari dan berkata, aku cukup? Pertanyaan itu menggema dalam pikiranku, terutama ketika aku menyadari bahwa di balik setiap pencitraan yang kujalin, ada ketakutan besar untuk terlihat biasa. Aku mulai menyadari bahwa pencitraan adalah jebakan yang halus. Ia membuat kita merasa berkuasa, padahal sebenarnya kita sedang kehilangan kendali. Kita menata hidup agar terlihat sempurna, namun lupa menjalani kehidupan yang benar-benar bermakna. Aku pun pernah menjadi bagian dari itu, menciptakan versi ideal dari diriku yang hanya hidup di dunia maya. Namun lama-kelamaan, aku merasa terasing dari diriku sendiri. Aku tidak lagi tahu siapa aku sebenarnya di balik semua citra yang kubangun. Perlahan, aku belajar melepaskan. Aku mulai hidup lebih sederhana, bukan karena tidak mampu, tetapi karena aku ingin merdeka. Aku ingin membeli sesuatu karena butuh, bukan karena takut dianggap ketinggalan. Aku ingin membagikan sesuatu karena tulus, bukan karena ingin dikagumi. Aku ingin hidup tanpa harus terus membuktikan sesuatu kepada dunia yang tak pernah benar-benar puas. Menolak budaya konsumerisme bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menolak diperbudak oleh ilusi nilai palsu. Aku ingin membangun harga diriku, bukan dari apa yang kumiliki, tapi dari siapa aku dan bagaimana aku memperlakukan orang lain. Aku ingin kehadiranku bernilai bukan karena penampilan luar, tetapi karena ketulusan yang lahir dari dalam. Kini, ketika aku berjalan di tengah gemerlap dunia yang terus memamerkan kemewahan, aku memilih langkah yang berbeda. Aku tidak ingin menjadi cermin dari kebohongan kolektif yang disebut kesuksesan. Aku ingin menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keaslian, dari keberanian untuk hidup jujur tanpa topeng pencitraan. Aku berani menunjukkan diriku pada dunia, bukan dengan kilau kemewahan, tetapi dengan ketulusan yang apa adanya. Karena aku telah memahami, manusia tidak diukur dari apa yang ia tampilkan, tetapi dari ketenangan yang ia rasakan ketika semua sorot lampu padam. Dan di saat dunia terus berlomba memamerkan citra terbaiknya, aku memilih menjadi diriku yang nyata, mungkin sederhana, mungkin tidak mencolok, tapi sepenuhnya jujur. Dalam perjalanan hidup, aku seringkali mendengar nasihat untuk memaafkan. Kata itu terdengar sederhana, bahkan indah. Namun ketika tiba saatnya untuk benar-benar melakukannya, aku menyadari betapa berat maknanya. Memaafkan tidak pernah sesederhana melupakan. Ia adalah proses panjang yang menguji kedewasaan hati, menuntut keikhlasan, dan terkadang membuatku berhadapan dengan bagian paling rapuh dari diriku sendiri. Aku pernah disakiti oleh kata-kata yang menusuk, oleh tindakan yang merobek kepercayaan, bahkan oleh harapan yang hancur tanpa penjelasan. Pada awalnya, aku memilih untuk menyimpan luka itu rapat-rapat. Aku pikir dengan membiarkannya diam di dalam hati, waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi ternyata, waktu hanya memperdalam luka yang tidak dihadapi. Aku menjalani hari-hariku dengan senyum yang pura-pura,
Sementara di dalam, amarah dan kekecewaan tumbuh menjadi dinding yang mengurungku. Dari ketenangan, aku menyadari bahwa dendam memberikan sensasi yang aneh, seolah memberi kekuatan semu. Tapi sebenarnya, aku menjadi tawanan dari perasaanku sendiri. Setiap kali mengingat kejadian itu, aku merasa kehilangan lagi dan lagi. Aku menjadi budak dari kenangan yang seharusnya sudah berlalu. Hingga pada akhirnya, aku lelah. Bukan lelah karena orang lain, tetapi lelah karena terus memelihara rasa sakit. Dan dari kelelahan itulah muncul kesadaran bahwa memaafkan bukan hadiah untuk orang yang bersalah, melainkan bentuk pembebasan untuk diriku sendiri. Perlahan, aku belajar memahami bahwa manusia, termasuk aku, adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Kadang orang melukai bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan mereka memahami perasaan orang lain. Dengan pemahaman itu, hatiku mulai melunak. Aku mulai membuka ruang bagi empati, bagi kemungkinan bahwa setiap luka memiliki sisi lain yang tidak selalu kasat mata. Namun berdamai bukan berarti melupakan. Berdamai berarti menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dipilih. Aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban dari kisah yang telah lewat. Aku memilih untuk mengambil kembali kendali atas diriku, atas kebahagiaanku. Dan dalam pilihan itulah, aku menemukan makna sejati dari keberanian. Memaafkan bukan berarti aku lemah. Justru sebaliknya, itu bukti bahwa aku cukup kuat untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Aku tidak memaafkan karena mereka pantas, tetapi karena aku pantas untuk tenang. Aku tidak berdamai karena ingin melupakan, tetapi karena aku ingin hidup tanpa beban. Kini, aku berani menunjukkan diriku pada dunia, bukan sebagai seseorang yang sempurna tanpa luka, tetapi sebagai seseorang yang telah memilih untuk menyembuhkan. Aku ingin orang tahu bahwa kedamaian bukan hasil dari ketiadaan konflik, melainkan dari keberanian untuk menerima dan melepaskan. Aku belajar bahwa memaafkan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari kebebasan. Dan hari ini, ketika aku menatap ke belakang, aku tidak lagi melihat luka yang sama. Aku melihat pelajaran, pertumbuhan, dan ketenangan yang perlahan menggantikan rasa sakit itu. Aku tidak lagi ingin membalas atau menyesal. Aku hanya ingin melangkah maju dengan hati yang ringan. Karena kini aku mengerti, berdamai bukan berarti menyerah, tetapi memilih untuk tetap berjalan. Dengan kepala tegak dan hati yang telah belajar mencintai, meski pernah hancur, hidup di era modern sering terasa seperti sebuah perlombaan tanpa garis akhir. Setiap orang berlari, berpacu dengan waktu, dengan tren, dan dengan ekspektasi yang terus berubah. Dunia menuntut kita untuk bergerak cepat, beradaptasi cepat, bahkan berpikir cepat, seolah yang berhenti sejenak akan tertinggal dan dilupakan. Dalam kecepatan yang mencekik itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, di antara segala perubahan dan tuntutan ini, apakah aku masih mengenali siapa diriku sebenarnya? Aku tumbuh di zaman di mana identitas bisa berganti dalam hitungan detik. Di media sosial, orang bisa menjadi siapa saja. Profesional di pagi hari, aktivis di sore hari, dan penghibur di malam hari. Dunia memberi ruang tak terbatas untuk berekspresi. Tapi di saat yang sama, ia menuntut keseragaman dalam bentuk yang lebih halus semua. Orang harus relevan, harus update, harus tampil menarik dan produktif setiap saat. Aku pun terjebak dalam arus itu. Aku menyesuaikan diri agar diterima, meniru agar dianggap sejalan, dan menyembunyikan sisi-sisi diriku yang dianggap tidak layak untuk ditampilkan. Namun dalam kecepatan itu, aku kehilangan sesuatu. Keheningan untuk mendengarkan diriku sendiri. Aku menyadari bahwa menjadi autentik di dunia yang serba cepat bukan sekadar pilihan, melainkan perjuangan. Aku harus melawan dorongan untuk selalu membandingkan diri dengan orang lain, melawan tekanan untuk selalu tampil sempurna, dan melawan ketakutan akan tertinggal. Dunia mengajarkan bahwa keberhasilan ditentukan oleh seberapa cepat aku berubah. Padahal sesungguhnya yang lebih penting adalah seberapa dalam aku mengenali diriku. Dalam setiap perubahan itu, aku mulai belajar untuk melambat. Aku belajar berhenti sejenak dari hiruk-pikuk yang menuntut aku menjadi seseorang yang selalu berbeda. Dalam keheningan itu, aku menemukan kembali suara batinku, suara yang dulu sering tertutup oleh kebisingan dunia luar. Ia tidak keras,
Tapi jujur, ia mengingatkanku bahwa aku tidak harus menjadi segalanya untuk semua orang. Aku hanya perlu menjadi diriku dengan segala kekurangan dan keunikan yang kumiliki. Menjadi autentik bukan berarti menolak perubahan, melainkan memilah mana yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai dalam diri. Aku tidak lagi ingin menyesuaikan diri hanya agar terlihat pas. Aku ingin berkembang dengan arah yang kutentukan sendiri, bukan yang ditentukan oleh algoritma atau pandangan orang lain. Aku ingin memiliki keberanian untuk berkata, inilah aku. Bahkan jika itu berarti tidak semua orang akan menyukai apa yang kulakukan. Tentu, dunia tidak akan berhenti hanya karena aku memilih berjalan lebih perlahan. Tren akan terus berganti. Standar akan terus berubah. Tapi aku percaya, ada kekuatan besar dalam ketulusan. Keaslian tidak bisa diproduksi atau ditiru. Karena ia lahir dari keberanian untuk menerima diri tanpa topeng. Kini, aku berani menunjukkan diriku pada dunia bukan sebagai seseorang yang selalu tahu arah, tetapi sebagai seseorang yang mau jujur dalam proses pencarian. Aku tidak lagi ingin terjebak dalam citra yang dibentuk oleh kecepatan zaman. Aku ingin menjadi manusia yang benar-benar hadir, yang berpikir, merasa, dan bertindak dengan kesadaran. Bukan sekadar mengikuti arus. Dan ketika dunia terus berlari, aku memilih untuk berjalan dengan langkahku sendiri. Mungkin lebih lambat, mungkin lebih sederhana, tapi setiap langkah itu nyata. Aku tidak lagi ingin hidup dalam bayangan ekspektasi, melainkan dalam cahaya keaslian yang menuntunku menjadi manusia seutuhnya. Karena pada akhirnya, keberanian terbesar bukanlah untuk menjadi yang tercepat, tetapi untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang sibuk berubah.